Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Firza Aditya Gunawan. Di sini saya merupakan mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang saat ini saya menginjak semester 7. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya tentang sejarah hukum kekayaan intelektual di dunia, mulai dari abad klasik sampai dengan abad kontemporer, yang dimana pemahaman atau penjelasan ini merupakan salah satu bagian tugas untuk UTS, ujian tengah semester di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu hukum kekayaan intelektual. Baik, tanpa panjang lebar, kita mulai saja untuk masuk ke dalam pemahaman dan juga penjelasan materinya. Kita mulai pada pembahasan mengenai perkembangan hukum kekayaan intelektual di masa klasik. Jadi pada mulanya, pada mungkin sekitaran abad 300-an sebelum Masehi, atau mungkin bahkan sampai 600 mungkin, di Yunani pertama kali perkembangan mengenai sebuah penghargaan atas kekayaan intelektual dari seseorang itu jarang diakui secara formal oleh masyarakat pada waktu itu. Hanya saja ada pengakuan secara informal yang diberikan oleh seniman, pengrajin, atau penemu lainnya di masyarakat. Hal tersebut dipadu-padankan dengan etik bermasyarakat pada waktu itu dan tidak dimasukkan sebagai salah satu sistem hukum. Tidak ada aturan hukum yang mengatur pada waktu itu tentang penghargaan suatu karya atas penemuan-penemuan dari satu orang itu kan. Di Yunani kuno waktu itu ada sebuah pembeda ataupun ada sebuah penghargaan secara khusus mungkin terhadap pengrajin, seniman, dan penemu-penemu lain di masyarakat, yaitu dia diberikan secara leluasa terkait dengan penciptaan karya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktu tertentu, orang tersebut dapat secara masif diperbolehkan oleh kerajaan untuk menciptakan suatu karya, tentunya karya yang dimilikinya, tapi dalam jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam abad pertengahan. Nah, di abad pertengahan ini mungkin ketika lahirnya sang pencetak ataupun penulis buku, sang pangeran Niccolo Machiavelli. Jadi pada waktu itu memang hak intelektual ini sudah mulai disoroti dan juga diberikan secara terang-terangan mengenai insentif oleh sebuah kerajaan pada waktu itu. Nah, salah satu contohnya adalah di Italia pada abad ke-15, pemerintah Venesia itu memberikan hak monopoli kepada para penemu untuk mendorong inovasi. Nah, di Italia pemerintah itu memberikan privilege kepada penemu ataupun sang seniman. Untuk apa? Untuk mendorong orang tersebut berinovasi kembali, melahirkan karya-karya baru pada waktu itu, sehingga ada rasa semangat yang dimunculkan oleh seniman tersebut untuk memberikan karya baru dan bisa dinilai secara ekonomis mungkin oleh pemerintah ini. Nah, maka kemudian pada waktu itu memang orang-orang yang memiliki karya itu secara terang-terangan diberikan insentif dan juga privilege oleh pemerintah.
kita masuk ke dalam zaman dimana kekayaan intelektual ini dijadikan suatu hal yang formal ataupun legal gitu kan. Jadi ada dua bagian yang memang menjadi sebuah sorotan bagi saya, yaitu yang pertama patuh pada inovasi. Jadi Statute of Monopolies pada tahun 1624 di Inggris, undang-undang pertama yang memberikan perlindungan hukum terhadap paten. Undang-undang ini membatasi monopoli yang tidak yang adil, tetapi memberikan hak kepada penemu atas penciptaannya. Jadi memang pada waktu itu di Inggris pada tahun 1624 ada yang namanya Statute of Monopolies. Statute of Monopolies ini undang-undang mengenai monopoli mungkin ya, kalau misalkan saya sederhanakan. Jadi akan ada di dalam undang-undang tersebut ada perlindungan terhadap paten. Undang-undang perlindungan terhadap paten ini membatasi monopoli yang tidak adil, tetapi memberikan hak kepada penemu dan ciptaannya. Jadi pada waktu itu undang-undang ini membatasi secara masif terkait perilaku monopoli yang tidak adil, tapi memberikan hak kepada penemu atas ciptaannya. Yang selanjutnya ada hak cipta. Statute of Anne tahun 1710 di Inggris, undang-undang hak cipta pertama di dunia, memberikan perlindungan kepada penulis atas karya tulis mereka selama jangka waktu tertentu. Nah, di Inggris pula pada tahun 1710 itu ada hak cipta, undang-undang hak cipta, yang merupakan undang-undang khusus untuk orang-orang yang memiliki ciptaan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan kepada orang-orang yang memiliki ciptaan ataupun karya, dan dalam waktu ataupun dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak selamanya. Kita masuk ke dalam abad ke-19, antara mungkin sekitar tahun 1801 mungkin ya, sampai sekian itu. Jadi ada yang namanya istilah internasionalisasi kekayaan intelektual. Internasionalisasi kekayaan intelektual itu artinya jadi negara yang memiliki undang-undang ataupun peraturan tentang hak paten itu diinternasionalisasi, disebarluaskan kepada banyak negara, didakwahkan lah kalau misalkan secara Islam, sehingga kemudian banyak negara-negara yang menyoroti apa yang diperlukan dalam undang-undang ini, apa yang menjadi urgensi di dalam undang-undang ini. Jadi pada tahun 1883 di Konvensi Paris mengatur pelindungan hak paten, merek, dagang, dan desain industri secara internasional. Nah, Konvensi Paris adalah konvensi pertama yang dilakukan di Paris pada waktu itu, yang isinya adalah membahas mengenai perlindungan paten. Dan negara-negara yang ikut pada waktu itu perlu kiranya mengunifikasi terkait dengan peraturan-peraturan yang dibahas di dalam Konvensi Paris. Selanjutnya ada Konvensi Bern pada tahun 1886 melindungi hak cipta di seluruh dunia. Jadi hak cipta di seluruh dunia ini dilindungi pada saat Konvensi Bern mulai disahkan gitu kan. Kedua konvensi ini menjadi dasar pembentukan World Intellectual Property Organization atau WIPO. Jadi WIPO itu adalah organisasi internasional yang memang khusus bergerak di dalam perlindungan mengenai intelektual ataupun karya dari seseorang, seperti itu. Oke, masuk ke abad ke-20, modernisasi ataupun abad modern. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, teman-teman sekalian, globalisasi mendorong untuk penguatan hukum kekayaan intelektual. Yang pertama, WIPO menyelenggarakan pertemuan
dan mengundang lumayan banyak negara. Pada tahun 1967, Badan Khusus PBB yang bertanggung jawab atas pengelolaan perlindungan kekayaan intelektual internasional. Jadi pada tahun 1967 WIPO itu dibentuk dan disahkan di bawah naungan PBB yang berjalan dan juga bergerak tentang perlindungan kekayaan intelektual dan juga hak paten di seluruh dunia. Selanjutnya, TRIPS Agreement 1995, perjanjian internasional di bawah World Trade Organization WTO yang mensyaratkan semua negara anggota mematuhi standar perlindungan KI tertentu. Jadi TRIPS Agreement ini adalah salah satu perjanjian yang memang mengharuskan negara-negara itu untuk patuh tentang perjanjian-perjanjian mengenai kekayaan intelektual di semua negara. Dan hak baru seperti geopolitical indication, terus ada trade secrets dan hukum terkait teknologi digital mulai mendapat perhatian. Jadi berbarengan dengan hal tersebut, hukum-hukum yang memang menjadi sorotan di era globalisasi pertama pada waktu itu mulai disoroti dan juga ditindaklanjuti oleh negara-negara yang ikut pada pertemuan waktu itu. Terakhir pada abad ke-21, transformasi di era digital yang semakin pesat dan juga cepat gitu kan. Transformasi digital membawa tantangan baru seperti pelanggaran KI secara daring, pembajakan dan perlindungan perangkat lunak atas konten multimedia. Jadi dari lahirnya percepatan teknologi dan informasi pada waktu itu, muncullah pelanggaran kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual mulai dari pembajakan, perlindungan perangkat yang tidak masif gitu kan, dan hal lain sebagainya. Penguatan perlindungan KI dalam teknologi seperti algoritma, kecerdasan buatan, blockchain, dan bioteknologi. Jadi pada waktu itu juga langsung bermunculan inovasi bagaimana caranya melindungi hak-hak intelektual di zaman era globalisasi dan juga digitalisasi. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu salah satunya adalah mengalgoritmakan kecerdasan buatan itu. Terakhir, WIPO terus memperbarui aturan dan kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Jadi WIPO yang merupakan lembaga di bawah PBB yang mengatur mengenai perlindungan kekayaan intelektual sudah mulai menyoroti secara penuh dan juga memperhatikan mengenai kendala-kendala dan juga hambatan-hambatan di era globalisasi tersebut. Sehingga dalam penjelasan terakhir ini juga merupakan salah satu bagian penutup dalam penjelasan ataupun video singkat pada pertemuan kali ini. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin dicukupkan kaitan dengan pemahaman dan juga bagaimana caranya saya mempersepsikan terkait dengan sejarah kekayaan intelektual yang ada di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eriska Ginalita selaku dosen pengampu mata kuliah hukum kekayaan intelektual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firza Aditya Gunawan dalam channel ini. Jadi di sini saya mendapatkan tugas kembali, yaitu menerangkan secara singkat mengenai ayat-ayat Al-Quran yang kiranya berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi memang pada akhirnya kita semua menyepakati bahwasanya Al-Quran itu sudah mengatur mengenai apa-apa saja yang menjadi ketentuan-ketentuan di muka bumi ini. Salah satunya adalah kekayaan intelektual. Kita akan membahas salah satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 269. Sebelum ke sana, jadi pemahaman kali ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah hukum kekayaan intelektual
Ibu Eriska Ginalita, salah satu dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan kebetulan saya merupakan mahasiswa di kampus dan juga di fakultas tersebut. Saya menjelaskan mengenai surah Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang apa yang dianugerahi hikmah dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Ayat ini menunjukkan pentingnya hikmah atas kreativitas sebagai karunia yang harus dihargai. Jadi memang Al-Quran sudah menunjukkan bahwasanya manusia itu kan adalah orang yang bijaksana, orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan akal, diberikan pemikiran, dan manusia merupakan makhluk yang paling sempurna bagi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian banyak pula tantangan dan juga ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya adalah ketika Allah memberikan kebijaksanaan ataupun akal kepada manusia, makhluk yang paling dikaruniai. Otomatis manusia sebagai makhluk yang paling dikaruniai ini perlu memanfaatkan secara masif mengenai kebijaksanaan dan juga pemikiran tersebut. Salah satunya adalah membuat sebuah karya, membuat sebuah ciptaan-ciptaan yang memang bermanfaat bagi orang lain. Agar apa? Agar apa yang menjadi salah satu kelebihan dari manusia sebagai makhluk yang paling dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat digunakan secara maksimal dan juga secara sesuai gitu oleh manusia sendiri. Kita berbicara mengenai ayat ini, saya ingat kepada sebuah pernyataan bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang ditakdirkan untuk menjadi khalifah. Tentunya kalau berbicara mengenai khalifah ataupun pemimpin mana yang tidak memiliki pemikiran, tidak memiliki kebijaksanaan? Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasanya semua manusia ini harus bisa memanfaatkan kebijaksanaan dan juga pemikiran-pemikirannya, agar kemudian hal-hal yang bersangkutan dengan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat secara maksimal digunakan oleh manusia, makhluk yang paling dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kalau saya bisa menganalisis ya teman-teman, ternyata memang kalau kita tidak melakukan sebuah inovasi ataupun penciptaan karya dalam kehidupan ini, kiranya kita tidak bisa menemukan hal-hal baru yang mungkin saja hal baru ini bersifat baik ataupun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kemudian perlu adanya sebuah penekanan kembali bahwasanya manusia atau makhluk yang paling dikaruniai oleh Allah ini harus memanfaatkan kebijaksanaan dan juga pemikiran-pemikirannya sebagai makhluk yang paling dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga kelemahan. Dari Sabda Al-Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.